teu masalah. Namun permasalahannya minunya teh butuh susru ya. Selalu itu masalahnya semua jadi Smoipus solution berapa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Oke kan kawan, soal pertama itu terkait dengan pembagian pecahan. Ada pecahan biasa dan ada pecahan campuran. Bagaimana untuk menyelesaikan soal ini? Ya gampang kawan ya. Caranya kalau soalnya kayak gini kawan-kawan, berarti yang ini kalikan ke sini, lalu tambahin itu kan. Jadi 1 per 2 itu 1 kali 2 2 tambah 1 3 per 2 ini sama dengan 3 per 2. Nah ini sama itu kan ya. 4 kali 17 berapa? 4 kali 10 nya itu kan 40. 4 kali 7 28 68 berarti 28 tambah 40 68 tambah 6 berapa? 74 ya. 74 per 17 berarti itu ya, karena kalau 74 dibagi 17 itu dapat 4. Nah sisa 6 gitu dibagi 12 per 17. Nah bagi bisa jadi kali dengan syarat pembilangnya penyebut dan penyebut pembilang untuk yang kedua. Jadi ini sama aja dengan 74 per 17 dikali 17 per 12 coret-coret gitu kan ya, cerot gitu ya. Tinggal 74 per 12 ini perkecil aja dulu, bagi 2 aja lah yang mudah. Ini berarti 30 berapa nih? 37 ya. 37 per 26. Nah, jadi ini dibagi 2 kan, bagi 2 atas bagi 2 bawah bagi 2 biar adil. 37 bagi 6 itu dapat 6 kan. 6 bagi 6 per 6 kan, karena dia per 6. 6 bagi 6 6 kali 6 36. Menuju 37 kan kurang 1. Nah gitu kan ya. Understand? Enough. Ini tadi mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya. Nah soal nomor berikutnya itu telah disajikan sebuah masalah tentang deret kawan-kawan ya. 1 ditambah 6 berapa, 6 ditambah 11 berapa, sampai 91. Sebelum menentukan jumlah mereka, maka kita tentukan barisan apa dia gitu ya. 1 jadi 6 itu ternyata di tahap diapain? Iya betul, ditambah 5. 6 jadi 11 diapain? Iya betul, ditambah 5 juga. Berarti kalau begitu ini 5, ini 5. Karena sama berarti tambah 5, ini sebutnya beda, selisih, selisih ya, bedanya 5. Oh berarti kalau ada selisih, ini barisan aritmetika. Berarti deret, kalau begitu ini adalah deret aritmetika ya. Nah tugas kita adalah menjumlahkan dia sampai 91. Nah kita tahu bahwa rumus deret aritmetika kawan-kawan itu Sn sama dengan UN U1 ditambah UN gitu kan ya. N per 2 N1 balik itu 1. Dari sini bisa kita kembangkan rumusnya. N per 2 tetap, U1 itu kan bentuk lainnya adalah A ya. UN itu rumusnya adalah A kali N-1 kali B. Nah berarti kalau begitu rumus yang kedua itu adalah sama aja dengan A tambah A. Sorry A tambah N ya. A plus A kali UN itu kan musuh UN sama dengan A plus N-1 kali B. Sorry A plus ya, sorry salah. Nah itu salah. Berarti A tambah A 2A plus N-1 kali B. Ini rumus yang kedua. Rumus yang pertama ini, rumus yang kedua ini. Nah jadi terserah kawan-kawan mau pakai yang mana, boleh gitu ya. Berarti kalau begitu kita tentukan U1 nya kan sudah punya 1, UN-nya 91. So, UN itu suku terakhir. Nah, tinggal kita mencari N-nya berapa. Nah, cara mencari N-nya gini aja. UN itu suku terakhir kan, sama dengan A plus N-1 kali B. Gitu kan ya. A-nya kan kita sudah punya 1, masukin. Plus N-nya kita nggak tahu ya, N1. Nah, B-nya selisihnya 5. Di mana UN-nya suku terakhir itu 91. Nah, gitu kan. Ini pindah ruas ke sini, 91 kurang 1. Iya betul, 90 berarti N kali 5 5N min 1 kali 5 min 5. Ini juga pindah ruas ke sini jadi 90 ditambah 5 kan min pindah ruas ke sini jadi plus. Oke jadi 5N berarti N nya adalah 95 dibagi 5 berapa N nya? 9 bagi 5 dapat 1 kan, sisa 4 45 bagi 5 iya betul 19 berarti 19 N nya. Nah berarti kalau begitu, kalau mau pakai rumus yang ini, N nya 19 per 2 dikali U1 nya 1 ditambah UN nya 92. Sorry 91 tambah 1 92 bagi 2
coret lagi, cerot kan ya. 92 bagi 2 berarti 46 ya. Ya enggak, 46. Tinggal 46 kali 19 kan kawan. Berarti jawaban ini adalah 46 kali 19. 9 kali 6 54, 94 bawah 5. 9 kali 4 36, 41. 1 kali 6 iya 6. 1 kali 4 4. Berarti jawabannya ada 4 7 8 874 nih kawan-kawan. Nah, kalau nggak percaya cek sendiri aja gitu kan ya. Oke ya, tidak mau gitu ya, mau cek pakai kalkulator boleh gitu. Atau mau pakai rumus ini juga boleh. N-nya kan sudah punya tuh tadi 19, tetap harus cari N dulu ya. 19 per 2 2A, A nya 1 kan, 2 kali 1 2. Oke, N nya 19 kurang 1 18. 18 kali 5 berapa? 18 kali 5 90 ya. 90 tuh sama nggak sama yang tadi? 19 per 2 tambahin 92. Sama ya, nggak usah ngitung, berarti jawabannya 874 begitu kawan-kawan ya. Jadi mau pakai rumus yang ini boleh, mau pakai rumus yang ini juga boleh. Hanya saran mak ya, pilih saja yang ini kawan-kawan ya. Kenapa? Karena ini lebih mudah ya. U1 nya sudah punya, ini UN itu suku terakhir nih 91. Tugas kita mencari N nya dari mana? Dari sini kita tentukan, cari dulu rumus UN nya gitu kan. Ansen inap ini tadi mantap gitu ya. Kalau mantap next. Nah, kalau kita bingung misalkan menentukan, atau nanti aja itu ya kawan-kawan. Maksud makin mau gini, kita kalau maksudnya gitu ya. Kalau kita mau bingung lupa rumus UN nih, caranya gini, cara cepatnya pakai kasih. Kalau ditanya U1 itu kan selalu A. Kalau U2 itu selalu A plus. Ini angka berapa? 2 kan? Kurang 1. Iya betul, 1 kali B. 1B alias B gitu. U3 selalu A plus. Angka berapa? 3 kurang 1 2, berarti 2B. U4 nah berarti selalu A plus. Angka berapa? 4 kurang 1 iya betul 3, berarti 3B gitu. U5 atau U9 lah. Nah, U9 selalu A plus. Angka berapa? 9 kurang 1 iya betul 8, berarti 8B. Kalau UN berarti angka berapa? Oh enggak, ternyata huruf. Nah, berarti di sini selalu A plus. Hurufnya kan tadi 9 jadi 8 diapain? Kurang 1. 4 jadi 3 diapain? Iya betul, kurang 1. 3 jadi 2 diapain? Kurang 1 juga. Berarti N juga sama. Kurang 1 milik B kalikan B. Ketemu deh rumusnya. Nah, jadi harus diapa enggak? Enggak harus ya. Jadi kita bisa cari tahu cara cepatnya gitu kan. Anzen. Ini jadi mantap. Next nomor berikutnya. Soal nomor berikutnya itu terkait dengan perbandingan kawan-kawan. Jadi nanti kawan-kawan yang mengambil farmasi keguruan, khususnya farmasi guru SD, juga matematik juga muncul ya kawan-kawan. Matematik di aritmetika juga dan geometri nanti muncul. Silakan kawan-kawan pokoknya pelajari lagi tentang aritmetika dan geometri. Hanya kalau untuk guru matematika, aritmetikanya kita cuma menentukan ini masuk barisan mana, apakah aritmetika atau geometri. Contoh kayak gini nih, misalkan Mang Aki ya memasukkan dua kelereng ya. Maki ya misalkan memasukkan kelereng nih ke dalam sebuah kantong, di mana jumlah kelereng yang masukkan pertama adalah 2, kemudian kelereng berikutnya dia masukkan 4, berikutnya Maki masukkan lagi 6 kelereng, terus barisan apakah itu? Nah, cuman menentukan gitu. Oh, ternyata lihat sini. Oh, dia selisih beda, berarti oh ini aritmetika gitu kan ya. Beda kalau Maki masukinnya angka 2 kelereng jadi 4, kemudian 4 kelereng jadi 8 jadi 16. Nah, berarti ini geometri. Nah, cuma itu aja kalau matematik ya. Siapa tahu nanti di PGSD juga sama keluar muncul kayak gini ya. Contoh soal berikutnya nanti yang berdari itu kayak gini. Ada 12 ternak. Kalau 12 ternak ternyata dia menghabiskan 14 karung. Jika banyak ternak ditambah 6 ekor, berarti 12 tambah 6 jadi berapa? 18 kan? Maka berapa karung yang akan dia dapatkan, yang akan dia habiskan? Gitu kan pertanyaannya. Nah, berarti kita harus sebelum kita jawab, kita harus menentukan dia perbandingan senilai atau berbalik nilai. Karena perbandingan itu ada 2 kan? Perbandingan itu ada senilai, ada berbalik nilai. Kalau senilai itu adalah, kita lihat dari sini angkanya. Ke sini dia semakin bertambah atau semakin berkurang? 12 jadi 18. Iya betul, bertambah, berarti tambah. Kalau 12 ekor jadi 14 karung. Kalau 18 ekor kira-kira karung makanan ya, karung pakan gitu ya, yang dihabiskan oleh
18 ekor lebih banyak atau lebih sedikit? Anggap ini manusia. Ada 12 manusia, dia menghabiskan 14 piring. Kalau 18 manusia semakin banyak semakin sedikit. Iya betul, banyak juga ya. Berarti ke sini lebih besar juga. Kalau ke sini besar juga sama, maka itu perbandingan nilai kawan-kawan. Kalau perbandingan nilai enak, cara mau diambil nih, 12/18 sama dengan 14, kita anggap X kali silang, berarti 12X sama dengan 14 kali 18. Nah, kita mencari X-nya. X sama dengan 14 kali 18 dibagi 12. Nah, ini kan bisa diperkecil tuh. Bagi 6 aja, bagi 6, bagi 6. Coret ya, cerot ya. Berarti 14, 18 bagi 6 dapat 3. 12 bagi 6 dapat 2. Ini juga coret, cerot ya. 14 bagi 2 ya betul, 7 kali 3 berarti 21, alias 21 karung nanti akan dihabiskan oleh ternak tersebut gitu ya. Jadi gitu caranya kawan-kawan ya. Kalau kesini besar kesini kecil, maka itu berbalik nilai, dibalik gitu kan cara pengerjaannya. Jadi yang harusnya 14 per X dibalik jadi X per 14, jadi 12/18 sama dengan X per 14 gitu nanti kalau berbalik nilai. Begitu kawan-kawan, understand? Inap, izin mantap kalau mantap. Next, berikutnya kawan-kawan nanti akan ditanyakan tentang sebuah peta. Pertanyaannya kayak gini, peta yang menunjukkan tinggi rendahnya suatu tempat adalah bla 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 A. Peta apa nih? Nah, berarti untuk menjawab ini kita harus tahu peta. Peta itu apa? Nah, definisinya peta adalah gambaran umum permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu, gitu kan? Dan dilengkapi dengan tulisan serta simbol sebagai keterangan. Secara umum jenis peta terbagi, jadi peta itu ada 4 ya. Ada 4 kategori, ada berdasarkan informasi, jenis, skala, dan bentuk. Peta itu. Jadi peta itu, jenis peta itu terbagi menjadi 4 kategori, ada berdasarkan informasi, jenis, skala, dan bentuk. Berdasarkan jenisnya, peta dibagi jadi 2. Ada peta foto dan peta garis. Kalau peta itu adalah peta yang dihasilkan dari mosaik gabungan foto udara atau citra satelit. Nah, berarti ada fotonya. Kalau peta garis, itu peta yang menyajikan detail alam dan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan area luasan gitu. Kalau garis itu ya, itu berdasarkan jenisnya. Berikutnya, ada peta berdasarkan skala. Kalau berdasarkan skala, peta dibagi menjadi 5. Di antaranya peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, skala kecil, dan skala geografi. Kalau peta kadaster itu adalah peta yang memiliki skala 1 sampai 100, 1/100 hingga 1/5000, itu kadaster. Kalau skala besar itu 1/5000 sampai 1/250.000. Nih kawan-kawan harus ingat lagi nih materinya ya. Skala sedang itu peta 1/250 sedang ya, 250.000 hingga 900. Kalau kecil 1/500.000 cm gitu ya, 1/1 juta. Peta geografi itulah peta yang memiliki skala lebih kecil dari 1/1 juta nih kawan-kawan. Gitu ya. Jadi semakin besar itu peta skala besar itu semakin kecil ininya bilangannya ya. Kalau semakin peta kecil, peta skala kecil, bilangannya di sini semakin besar karena ini satuannya dalam senti. Artinya setiap 1 cm, setiap 1 apa? Sorry. Nah, 1/500.000 cm gitu ya. Oke, itu kawan-kawan tidak. Jadi semakin kecil menjadi jauh ya. Kemudian berikutnya berdasarkan informasinya. Nih ada peta berdasarkan informasi. Kalau peta berdasarkan informasi dibagi jadi 2, yaitu peta umum sama peta umum sama peta tematik. Nah, peta umum apa? Peta umum itu adalah peta yang menggambarkan seluruh kenampakan yang ada di permukaan bumi, baik kenampakan alami maupun buatan. Terdapat 2 jenis peta umum, yaitu peta A. Jadi peta umum juga dibagi 2, ada topografi, ada peta korografi. Kalau peta topografi itu adalah peta yang menampilkan relief atau tinggi rendahnya permukaan bumi yang digambar menggunakan garis kontur. Semakin rapat jarak garis kontur yang satu dengan yang lainnya menunjukkan daerah tersebut semakin curam gitu. Kalau peta korografi yaitu peta yang menampilkan sebagian atau seluruh permukaan bumi secara umum. Peta jenis ini menggambarkan semua kenampakan suatu wilayah, misalnya gunung, danau, jalan raya. Jadi kalau begitu jawaban yang tadi ada apa? Peta yang menunjukkan tinggi rendahnya suatu tempat, berarti peta topografi kawan-kawan ya, menampilkan tinggi rendahnya permukaan bumi tuh
topografi. Ini merupakan peta berdasarkan informasinya, yaitu peta umum berarti masuknya topografi itu ya. Karena peta berdasarkan informasinya dibagi dua, ada peta umum sama peta khusus. Peta umum dibagi dua, yaitu topografi dan korografi. Nah, korografi itu adalah yang menampilkan sebagian atau seluruh permukaan bumi secara umum. Kalau topografi rendahnya menampilkan tinggi rendahnya permukaan bumi suatu tempat gitu. Nah, kalau tematik ini peta yang berisikan informasi tentang suatu aspek atau gejala khusus di permukaan bumi. Jadi peta ini hanya menampilkan hal tertentu sesuai kebutuhan. Contohnya peta persebaran persebaran tambang, peta penggunaan lahan. Ya ini khusus itu ya. Tema berarti berdasarkan temanya. Kalau umum semuanya ada gitu. Understand? Ini sudah mantap. Kalau mantap next. Nah, yang terakhir itu peta berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya bisa jadi tiga. Ada peta timbul, yaitu peta yang permukaannya dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Ada peta datar, peta yang dibuat di atas bidang datar, oleh karena itu bentuknya yang datar kan. Maka untuk menggambarkan permukaan bumi yang sebenarnya digunakan gradasi warna. Ada peta digital, yaitu peta yang dibuat dan dapat dibaca melalui komputer. Itu berdasarkan bentuknya. Oke, itu sudah selesai kawan-kawan ya. Berikutnya ada tentang pertanyaan tentang tujuan negara. Itu ada pada pembukaan UUD alinea berapa katanya ya. Nah, jadi untuk tujuan negara, kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa dia ada di pembukaan UUD alinea keempat nih. Jadi jawabannya yang D nih nanti. Nah, keempat bunyinya gimana? Bunyinya adalah kayak gini kan, kawan-kawan juga sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan tertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, jadi tujuan negara itu ada di sini di alinea keempat. Mana saja? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat Indonesia, yang satu. Yang kedua itu memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat itu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, jadi ada 4 tujuan negara yang tercantum di pembukaan UUD alinea keempat. Begitu kan? Understand? Ini sering mantap. Kalau alinea 1 itu adalah tentang keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan nih. Kawan-kawan harus tahu ya, siapa tahu nanti yang muncul ada di alinea 1. Kalau alinea 1 itu keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan. Kalau alinea 2 itu tentang cita-cita negara Indonesia, kawan-kawan. Kalau alinea ketiga itu pengukuhan penyataan proklamasi. Alinea keempat baru tujuan negara. Nah, gitu kan ya. Awas nih, catat di baik-baik nih. Alinea 1 itu keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan. Alinea kedua itu cita-cita negara Indonesia. Alinea ketiga itu pengukuhan pernyataan proklamasi. Alinea keempat baru tujuan negara. Begitu kan, kan? Understand? Inap. Jadi sering mantap next. Berikutnya ada tentang pertanyaan tentang keuntungan negara agraris. Jadi berarti kawan-kawan harus tahu definisi negara agraris. Agraris itu adalah sektor pertanian ya, kawan-kawan. Nah, berarti kalau begitu negara agraris adalah negara yang tingkat perekonomiannya sangat bergantung pada sektor pertanian. Sebab sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Itu negara agraris. Keuntungannya apa saja? Nih, satu di antaranya 7 keuntungan negara jadi negara agraris. 1. Pertanian menjadi salah satu sektor perekonomian yang memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan ekonomi negara. Dapat dengan mudah memperoleh hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya. Itu keuntungannya. Jadi kita lebih mudah untuk memperoleh hasil pertanian. Kenapa? Karena kita negara agraris gitu. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar mencintai produk hasil pertanian sendiri. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak berada di bawah garis kemiskinan. Terciptanya ketahanan pangan. Membuka lapangan pekerjaan baru terutama di bidang pertanian dan perkebunan. Terhindar dari krisis bahan pangan. Itu keuntungan menjadi negara agraris gitu kan ya. Silakan dicatat baik-baik dan diingat gitu. Siapa tahu nanti kita disediakan soal mana yang menunjukkan bukan menjadi keuntungan menjadi negara agraris. Nah, kalau ada 8 berarti yang mana? Berarti ada satunya tidak termasuk gitu kan ya. Oke, understand? Gila. Ini sudah mantap. Kalau mantap next soal berikutnya. Oke, habis kayaknya. Habis ternyata kawan-kawan. Oke kawan-kawan, barangkali ini saja dulu. Sudah kan nggak usah tindak lama. Mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan